memang sudah sedemikian rupa, sudah diamankan petinya tersebut, mungkin kenapa masyarakat bisa menolak? Nah, itu pertanyaannya, kenapa masyarakat bisa menolak kalau seandainya sudah sedemikian rupa diamankan? Oke, baik. Ini sifatnya analisa ya, Dokter Meldi ya, karena tidak semua masyarakat menolak gitu ya. Tentunya dikhawatirkan ya, sebenarnya sampai saat ini muncul stigma negatif ya terhadap jenazah COVID-19 yang positif. Ada ketakutan dari masyarakat ya kan. Kemudian mereka juga melihat petugas dengan alat perlindungan diri yang lengkap datang dan lain-lain. Ini menimbulkan ketakutan. Sebenarnya apabila mereka memahami dengan benar gitu ya, ketakutan ini sebenarnya bisa kita lihat apakah ketakutan yang objektif atau ketakutan yang hanya kecemasan yang berlebihan. Apabila kita setelah memahami bahwa ketika protokol penanganan jenazah COVID-19 ini telah dilaksanakan dengan benar oleh pihak rumah sakit yang tentunya telah memiliki kemampuan untuk melakukan itu, tentunya tidak usah dikhawatirkan lagi itu akan menularkan. Tidak, itu tidak akan menularkan. Kenapa? Karena seperti saya ceritakan tadi, pengamanannya sudah berlapis-lapis gitu. Mungkin yaitu keterbatasan informasi ya. Keterbatasan informasi dan pemahaman. Ternyata masyarakat itu tidak paham bahwa sebelum dilakukan pemakaman itu sudah penutupannya itu berlapis-lapis. Betul. Mungkin nanti perlu suatu saat kita melakukan informasi yang sifatnya satu arah kepada masyarakat dalam bentuk bentuk bicara, nanti direkam di video ya Dok ya, bahwa begini loh caranya sehingga masyarakat yakin dan tidak ada penolakan lagi. Baik Dok, ini tadi Ibu Roselina Panghiangani ya Dok ya bertanya bagaimana pendapat Dokter Iwan terkait lokasi pemakaman yang khusus disediakan untuk kasus COVID-19 yang disediakan oleh pemerintah. Mungkin dari segi hukum mungkin ya Dok ya. Ini sangat bagus sebenarnya ya, karena inilah yang kondisi yang sangat ideal apabila kita bisa melakukannya ya. Seandainya kita punya tempat pemakaman khusus ya untuk jenazah, ini memang kondisi yang paling ideal dan sangat baik. Tentunya pemerintah akan memilihkan tempat yang sangat baik. Tapi sedikit nih saya ingin beri bocoran Dokter Meldi. Tadi pagi saya sempat berdiskusi ya dengan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Selatan, Kadinkes kita, Pak Muslim. Nah, Pak Muslim mungkin kalau menyimak, saya bocorin dikit nih ya, bahwa sebenarnya Pemda Kalsel ya, Pemprov Kalsel ini sudah menyediakan tanah sekitar 2 hektar untuk pemakaman. Saya tidak akan sebut tempatnya dulu. Tidak akan sebut ya, nanti akan terjadi kenapa kontroversi. Mungkin ada pertanyaan kenapa Dokter Iwan tiba-tiba berbicara masalah tanah penguburan. Karena tadi kemarin saya cerita dulu pada masyarakat. Kemarin kami menerima jenazah dari pemberitahuan ya. Ada jenazah yang meninggal mendadak di sebuah kapal yang sedang berlayar di laut. Nah, betul. Kemudian penyidik meminta tim forensik dan mediko-legal ya Fakultas Kedokteran Universitas Mangkurat dan Rumah Sakit Ulin untuk mengambil jenazah itu ke laut dengan kapal kecil. Kemudian kami ambil dan dibawa ke bagian forensik dan mediko-legal, kemudian dilakukan penanganan dan prosedur-prosedur di sana. Ada keinginan dari pihak keluarga untuk membawa kembali jenazah tersebut ke kota asalnya. Nah, ini tidak bisa kita berikan gitu. Kenapa? Karena memerlukan surat keterangan bebas penyakit menular. Kemudian sudah surat edaran ya dari P2P Kementerian Kesehatan bahwa kita tidak memungkinkan untuk pengiriman jenazah lintas udara, lintas laut itu yang sifatnya lintas gitu. Termasuk lintas negara gitu. Otomatis harus dimakamkan kan. Nah, disinilah peran adanya pemakaman yang memang sudah ditentukan itu. Contoh ini hanya satu kasus kecil. Ada lagi beberapa kasus di mana sulitnya mencari lokasi pemakaman di daerah asalnya. Karena ingat bahwa yang ada di rumah sakit rujukan itu tidak hanya dari satu kota, Dokter Meldi, banyak kota. Bahkan banyak di daerah terpencil, Dok. Iya, banyak kota, banyak kabupaten. Di rumah, dan kami mengalami beberapa keterlambatan pengiriman jenazah hanya karena tidak siapnya pemakaman. Nah, ini kan jadi kembali ke pertanyaan Bu Roselina tadi, memang benar itu untuk trigger kita semua. Kita perlu tempat pemakaman yang khusus dan ditentukan. Ya, jadi kepada pemirsa ya, insya Allah ya, kalau itu tidak berubah kebijakannya ya, nanti tidak berubah. Ada pemakaman khusus untuk jenazah COVID-19.